أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk biasa tampil di muka, walaupun mukanya seadanya dan telat lagi. Semoga para ikhwan dan para pembina-pembimbing memaafkan saya karena keteladanan saya telat gitu. Iya, karena sering sekali saya jadi teladan gitu, akhirnya telat gitu, teladan gitu. Dan para ikhwan dan akhwat yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, yang pada saat ini bisa mengupayakan, tentunya tidak gampang, tidak mudah untuk bisa hadir di ini makom. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang menghalangi, tapi alhamdulillah saat ini kita bisa hadir di ini makom dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Itu yang kebahagiaan yang sebenarnya yang tidak bisa diukur dengan materi. Banyak di luar sana saat ini, walaupun mereka tidak tidur, tapi mereka yang dikerjakan, yang dilaksanakan tentunya bukannya hal-hal yang baik. Tapi di sini alhamdulillah kita berkumpul, saling membuka diri, membuka wawasan, membuka cakrawala yang kita nggak tahu, sehingga kita jadi tahu, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Tentunya punya modal, punya bekal. Bekalnya adalah ya seperti ini yang kita laksanakan. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan rencana para ikhwan dipermudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan tadi berdoa, berupaya, berusaha. Apabila tidak terlaksana cita-cita tadi, barulah di situ ada kepasrahan, memasrahkan segala cita-cita, segala apa yang kita upayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita la haula dulu, bukan, tapi ada upaya di situ. Upaya itu yang mahal, karena orang banyak melihat hasilnya, tidak melihat perjuangannya. Bagaimana dia memperjuangkan satu cita-cita itu sehingga dia berhasil itu. Tidak pernah orang cari tahu atau ingin tahu bagaimana dia mendapatkannya. Begitu kita dengar mereka bercerita sehingga sampai terlaksana atau cita-citanya tadi. Banyak yang kita tidak ketahui bahwa perjuangan mereka itu, kalau diibaratkan itu, kalau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tulang dibanting-banting, sehingga nah itulah mahalnya perjuangan. Makanya J tadi mengingatkan kita lagi bahwa yang namanya perjuangan itu tetap hidup gitu, apa yang kita perjuangkan.
dan akan diceritakan gitu. Akan diceritakan oleh anak kita, tetangga kita. Cuman cerita apa yang mereka ceritakan? Apakah cerita galaknya kita? Apakah mereka cerita tentang kita selalu emosi? Mereka akan bercerita. Makanya dengarkanlah cerita-cerita mereka supaya kita tahu gitu, supaya kita punya spion gitu. Supaya kita semua spion, karena kita kadang-kadang untuk melihat kekurangan diri kita kadang-kadang seperti nggak ada. Begitu orang menceritakan tentang diri kita, nah, baru tahu di situ bahwa ternyata kita masih banyak kurangnya ya, ketimbang lebihnya. Apalagi tadi Om J menceritakan kita tidak punya apa-apa pada akhirnya nanti, atau sekarang ini gitu yang kita punya. Kita bisa berangkat ngaji ini atas dasar kekuatan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tenaga kita dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada diri kita. Makanya ayo kita sama-sama manfaatkan waktu sisa umur kita ini. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Makanya dari sekarang kita berupaya untuk cari tahu bagaimana cara jalan pulang. Kita siapin bekal kita. Bukan harta aja yang kita kumpul, bukan isi perabot rumah kita aja yang kita kumpulin. Apa yang kita banggakan, semua itu tidak akan ada yang kita bawa. Yang akan kita bawa apa? Yang bisa menolong kita apa? Ya ini yang kita perjuangkan pada malam hari ini. Bagian dari yang bisa menolong kita, bagian dari bekal kita untuk bisa kembali pulang kampung halaman. Mari kita semangat lagi, walaupun kondisi ekonomi ibadah tetap kita upayakan, karena dari kita datang hadir seperti ini ada yang namanya dorongan atau semangat yang baru, seperti kayak ada satu strum gitu atau kekuatan, dan itu harus kita upayakan di rumah gitu. Strum tadi kita manfaatkan, jangan kita hambur-hamburkan. Baru dapat strum 1 watt gitu dari kita ngaji gitu, begitu sampai di rumah ada ketemu Iwan yang kagak ngaji, kita hajar itu, hei ngaji, ngaji itu penting ini. Jangan dulu, kita dulu lah. Tadi yang dibilang Om J, kujur itu, sak kasur nantilah. Sak kujur yang utama adalah sak kujur. Sak kujur itulah diri kita, dari mata, telinga gitu kan, mulut. Karena datangnya dosa itu yang lebih banyak tadi adalah dari mata dan telinga, dari melihat dan mendengar. Coba deh kalau nggak percaya tanya ke Mas Nur.
Coba kalau nggak percaya, dari mata nggak turun ke hati, enggak, nyangkut di otak. Jadi gitu. Utamanya mata ini yang dari mata nanti baru dia mengolah gitu kan. Wah iya, itu orang bicaranya seperti itu, tetapi kelakuannya tidak seperti itu gitu, ya kan? Dari telinga mendengar gitu kan. Kita lagi jalan tahu-tahu ada yang lagi ngomongin orang gini-gini, tuh orang yang kayak baik aja gitu ngomongnya gitu, padahal dirinya sendiri nggak baik gitu, dari telinga gitu. Makanya kita belajar dari yang kecil-kecil sebenarnya dari diri kita itu, yaitu utamanya sakujur gitu. Sakujur itu ada perabotnya mata, telinga, mulut gitu. Begitu kita melihat nanti terucap gitu. Begitu kita mendengar nanti terucap berbicara. Nah, yang dari batin tadi yang dibilang kentut batin itu kan, kalau kentut batin itu hampir tiap hari gitu. Nah wudhunya gimana itu kalau kentut batin? Susah kan wudhunya, nggak kedengeran gitu sama orang, nggak terucap oleh diri kita, cuman berbisik-bisik dalam dada. Itu bagian dari kentut-kentut batin gitu. Untung gitu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu, apa disebutnya, doa apa itu Pak Ustadz kalau istighfar itu? Mohon ampun ya. Coba kalau nggak ada itu, kita gimana caranya gitu? Mohon ampun sama Gusti Allah. Sedangkan yang paling ramai, yang paling sering itu adalah dari batin ini, dari dada ini, sudur tadi, yang kita nggak tahu ngelos dia, ngelos, nggak ada rem gitu. Begitu satu kesalahan kita lihat lagi kesalahan kedua, tapi ke orang gitu, bukan ke diri kita gitu. Kelihatan itu orang itu kesalahannya seperti itu, wah caang deh gitu. Batin kita itu caang gitu, hebat gitu untuk membacakan kesalahan orang lain itu hebat gitu batin kita. Tapi untuk membaca kesalahan diri sendiri itu, wah kayak nggak ada gitu kesalahan kita. Nah itu bagian dari dosa-dosa yang disebut penyakit batin tadi. Makanya kita merasa kita belum, saya sendiri ya, merasa belum ada apa-apanya gitu di ajaran ini. Bebersih hati aja ya Allah, makin kita bebersih itu makin banyak datang kotoran-kotoran yang masuk itu tiap hari. Bukannya makin bersih kita, bukan. Makin kotor, merasa kotor diri kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita makin bersih. Makanya tadi bilang Om Jo itu merasa suci tadi, benar itu. Kalau pengen lihat, kita bayangkan sajalah. Kalau kita sering ngepel di keramik yang putih itu, kita coba pel gitu. Itu setelah bersih, ya kan, kita pel. Ada kotoran sedikit aja kelihatan. Begitu juga kita gitu, di dalam kita berusaha untuk bertobat, bebersih, makin kita minta ampun dan sama Allah Subhanahu wa taala, itu makin kelihatan gitu kesalahan dan kekurangan diri kita. Nah itu. Makanya kalau ngaji di sini makin kesini makin bukan makin sadar gitu tentang dirinya, bahwa dirinya itu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kehilapan, kealpaan gitu. Belum dapat berarti. Intinya belum dapat. Tahap awal ya tadi sebenarnya. Makanya minta ampun atau tujuan minta ampun ditaruh di awal gitu. Tujuan, di awal tujuan, di awal niat tadi, niatnya apa gitu ngaji di sini.
Karena untuk bersih tadi, untuk bertaubat. Kalau untuk yang lain-lain silahkan cari di luar, katanya tadi Om J bilang kan. Nggak ada di sini. Yang ada adalah kita perjuangkan, kita upayakan. Kalau dari guru nggak bakal ngasih. Dari guru ngasihnya bertaubat, mohon diampuni dari dosa yang besar maupun yang kecil. Karena itu yang utama, poin utama kita untuk kembali. Makanya barangkali para ikhwan yang saat ini sedang atau tidak tersadar, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kejadian yang kerasa di diri kita itu tidak enak gitu, kita harus buru-buru kembali ke tempat asal gitu, atau wadah, buru-buru datang lagi ke pengajian sini, karena sudah diingatkan sama kejadian, sudah diingatkan sama saudara-saudara kita, banyak sudah diingatkan. Tapi kalau tidak mendengar, tidak hati-hati di situ, ngeri, takutnya gitu. Di akhir cerita itu kita mendapatkan cerita yang tidak baik, karena kita nggak tahu akhirnya kapan tadi. Kalau akhir seneng, akhir ini Om J tahu tadi, akhirnya seneng ada akhirnya. Nah, sekarang gimana kita? Jadi pertanyaan. Nanti kita maunya, inginnya gitu, akhir yang seperti apa? Dari sekarang kita cita-citakan, kita upayakan. Karena kita tidak tahu tadi kan jadwalnya tadi, jadwal ketentuannya, harinya, tanggalnya kita nggak tahu. Ini kan seperti cerita yang apa namanya, kayak seperti cerita halunisasi gitu sebenarnya. Iya kan, kalau kita cerita masalah akhir tadi seperti kayak kita bakal kembali, itu seperti halunisasi, halu-halu gitu. Padahal ini kan supaya kita harus siap-siap gitu, karena kita nggak tahu kapan waktunya, kita nggak tahu. Harus waspada, membaca tentunya di kejadian-kejadian yang kita alami ke dalam diri kita. Ada berapa kategori gitu ya. Apakah ini ujian gitu kan? Apakah ini hukuman gitu? Yang sering saya ini sih dua gitu, sering alami gitu. Ujian atau godaan, tiga berarti ya. Ujian, godaan, atau hukuman gitu. Azab dibilang gitu. Nah, kita bisa mengkoreksi lah. Kan kita dibilang ngaji diri gitu. Makanya kalau kita ngaji diri banyak lihat kesalahan orang berarti ngajiin orang, jadinya seperti kayak baca Yasin akhirnya nanti buat orang gitu. Padahal baca Yasin itu adalah untuk petunjuk kan, kita tahu artinya, kita amalkan untuk diri kita gitu. Al-Fatihah buat orang gitu, Al-Fatihah untuk diri kita. Makanya kalau kita ngaji diri, ketemunya ya tadi perbaikan diri, bukan kesalahan orang lain yang kita lihat gitu. Jangan, nggak boleh ya. Kalau sesekali buru-buru istighfar, kalau kita iling ingat, ya Allah
saya lagi ngaji diri ya Allah, bukan ngajiin orang ya Allah. Besoknya lagi, ini kok begini ya, si itu kok begini, katanya ngaji, tapi perilakunya nggak kayak ngaji. Ya, ngajiin orang lagi kalau kayak gitu. Utamanya diri kita selamatkan diri kita. Orang lain tuh nggak ada kepentingannya. Istilahnya, kita hanya sebagai tadi, kalau sama orang lain itu hablum minan nas gitu. Saling mengingatkan saja gitu. Tapi kalau kita sampai tiap hari itu hanya kesalahan-kesalahan orang yang kita lihat, terus diri kita kapan kita dapatnya ngaji diri di situ? Itu sudah jam 3. Mohon maaf para ikhwan dan akhwat yang sami hadir. Biasa kalau saya kan bagian-bagian yang ya dibilang penting juga enggak, penting sekali juga enggak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu walaupun tidak penting. Cuman pangeling-eling lah utamanya untuk diri saya gitu. Saya juga masih banyak belajar dan kita semua sama-sama belajar. Kalau sudah nyampe mungkin saya nggak ada di sini gitu. Bukan di sini gitu. Mungkin saya sudah akhir tadi. Ya, lebih dan kurangnya para ikhwan, semoga ikhwan memaafkan diri saya gitu dari celoteh-celoteh sang camar gitu yang selalu menceloteh itu. Mohon maaf para ikhwan, lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.